Berbukalah dengan yang manis, itu bukan diambil dari hadis. Saat mendengar kalimat ini, apa yang ada di benak kalian? 1. Oh, itu mah gue udah tahu. 2. Oh iya? Wah, baru tahu tuh gue. Well, apapun yang ada di benak kalian, yuk kita bahas kenapa kalimat berbukalah dengan yang manis bisa dianggap hadis. Dari perspektif kreatif dan copywriting tentunya. Menarik kan? Kita opening dulu. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi gak ketinggalan video berikutnya. Salah satu momen salah kaprah di bulan Ramadan adalah buka puasa apa yang manis-manis sesuai dengan tuntunan hadis. Ini salah ya. Dan kalau kalian mencari informasinya di internet, klarifikasinya udah banyak banget kok. Baik dari sisi agama maupun dari sisi kesehatan atau medis. Gue akan coba uraikan secara singkat aja, masing-masing dari kedua sisi tersebut. Dari sisi agama, tidak pernah ada hadis dan anjuran untuk berbuka dengan yang manis. Yang ada adalah biasanya Nabi Muhammad berbuka dengan rutab atau kurma basah. Atau kalau tidak ada dengan kurma kering. Kalau tidak ada juga cukup dengan air putih. Dari sisi kesehatan atau medis, walaupun berbuka dengan sesuatu yang manis itu baik karena mengembalikan energi dan menaikkan gula darah yang turun karena puasa, namun apabila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan, efeknya nggak bagus juga untuk tubuh. Nah, udah clear ya bahwa tidak pernah ada anjuran baik dari sisi agama atau medis untuk berbuka dengan yang manis. Sekali lagi, gue klarifikasi secara singkat aja karena gue juga bukan ahli agama, apalagi ahli medis. Untuk informasi lebih lengkap, silakan cari-cari sendiri di internet. Well, mungkin informasi ini kalian udah tahu juga bahwa berbukalah dengan yang manis itu aslinya berasal dari tagline atau lebih tepatnya bagian dari jingle sebuah produk minuman, apalagi kalau bukan teh botol Sosro. Nah, ini dia nih yang lebih menarik untuk kita bahas dan sesuai dengan konteks channel ini. Pasti ada alasan kenapa sebuah kalimat jingle pada akhirnya bisa dianggap sebagai hadis. Dan gue akan bahas dari perspektif copywriting dan sesuai dengan pengalaman gue sebagai praktisi komunikasi kreatif. Yuk kita mulai. Alasan pertama, kenapa salah kaprah ini bisa terjadi adalah hasil dari sebuah pengambilan kesimpulan dari dua premis atau informasi yang berbeda, sedikit bersinggungan, namun tidak bisa dijadikan kesimpulan. Premis 1, sunnah berbuka puasa adalah dengan rutab atau kurma. Premis kedua, berbukalah dengan yang manis. Kurma memang manis, tapi kan yang manis-manis bukan cuma kurma. Ini adalah dua premis dengan dua konteks yang berbeda. Premis pertama adalah konteks agama, sedangkan premis yang kedua adalah sebuah konteks komunikasi marketing. Kenapa bisa terjadi salah kaprah? Karena di momen festif seperti Ramadan, khususnya di tradisi kita, kedua konteks tersebut, konteks agama dan konteks marketing dan konsumerisme telah melebur menjadi satu. Dan bukan cuma konteks marketing, namun juga aspek-aspek lain. Gue kasih contoh deh. Sahur adalah konteks agama sebagai bagian dari ibadah puasa. Sahur on the road, konteks agama yang melebur dengan konteks aktivitas sosial. Buka puasa, konteks agama dan ibadah. Bukber alias buka puasa bersama melebur antara konteks ibadah dengan konteks aktivitas sosial. Sekali lagi, momentum keagamaan selalu bersinggungan dengan momen perayaan. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah ini merupakan strategi dari Teh Botol Sosro untuk lebih menguatkan komunikasi yang mereka lakukan serta reason to believe dari produk mereka? Well, gue nggak tahu pasti karena gue bukan pihak yang mendevelop campaign ini, tapi asumsi gue setidaknya dilihat dari perspektif praktisi komunikasi, kayaknya sih enggak ya. Menurut gue terlalu berisiko untuk menggunakan konteks agama sebagai bagian dari strategi komunikasi sebuah brand. Kembali lagi, sepertinya ini murni sebuah expected response dari konsumen yang tidak terduga aja. Walaupun kalau kita lihat dari perspektif kreatif, khususnya copywriting, tagline atau lirik berbukalah dengan yang manis, ini menurut gue adalah salah satu copy paling brilian dan sedikit berani. Oke, sekarang kita bahas copywritingnya ya. Pertama, penggunaan partikel lah pada kata berbukalah. Menurut gue ini faktor besar mungkin yang utama. Kenapa tagline ini bisa diasosiasikan sebagai hadis? Buat kalian yang belum tahu, dalam sebuah kalimat partikel lah
salah satunya digunakan untuk membentuk kata anjuran atau perintah, which is dalam teks-teks agama banyak pula kalimat yang berisi anjuran, perintah, atau larangan. Iqra, bacalah, janganlah, sholatlah, dan lain-lain. Dan kalau dilihat dari konteks bahasa, memang ada kalimat-kalimat yang mempunyai asosiasi yang kental dengan teks-teks agama. Misalnya, barang siapa. Kalian tahu gak sih forwardan grup WhatsApp lucu di mana seorang ibu atau siapa ya? Nggak tahu deh. Tapi seseorang itu ngechat barang siapa ketinggalan di masjid, lalu disangkanya itu adalah sebuah hadis. Nih gue tampilin screenshotannya. Lucu sekaligus menegaskan betapa kompleksnya sebuah bahasa. Jadi ya bisa dimengerti kenapa kalimat berbukalah dengan yang manis dianggap sebagai anjuran agama. Karena unsur-unsur kalimatnya mendukung untuk itu. Oke, itu dari segi copywritingnya ya. Dari sisi campaign menurut gue Sosro ini cukup berani dengan mengusung komunikasi berbukalah dengan yang manis. Artinya secara komunikasi ini strategi yang generik banget dengan bilang yang manis. Padahal yang manis itu banyak loh. Sosro bahkan nggak mengerucut ke kategorinya dengan bilang berbukalah dengan teh terbaik misalnya. Artinya apa? Sosro ini pede banget dengan brand positioningnya sebagai top of mind dan market leader. Terakhir kita bahas dari aspek teknis dan eksekusi kreatif. Nah menurut gue kalau dilihat dari format aslinya sebenarnya berbukalah dengan yang manis ini adalah bagian kecil sekaligus bagian pamungkas dari keseluruhan lirik sebuah jingle. Nih gue tampilin deh lirik jingle lengkapnya. Dan kalau dilihat-lihat memang ada pemotongan kalimat sehingga bagian berbukalah dengan yang manis sebenarnya kalimatnya belum selesai. Karena kalimat lengkapnya adalah berbukalah dengan yang manis teh botol Sosro. Saat kita lihat bait kalimat lengkapnya kita jadi tahu bahwa konteks yang manis di sini adalah mengacu kepada brand dan produk itu sendiri, yaitu teh botol Sosro. Kenapa bisa terpotong? Ini adalah konsekuensi pada saat lirik diubah menjadi musik untuk sebuah jingle produk. Karena musisi perlu memasukkan unsur nada dan aransemen ke dalam kreasi jinglenya. Sebagai copywriter yang sering bikin jingle, gue pun sering mengalami hal ini. Sedikit info aja, proses kerja membuat jingle adalah pertama copywriter membuat lirik sesuai dengan komunikasi produknya. Liriknya doang loh, bukan musiknya. Nah setelah liriknya udah approve klien, baru kemudian dibawa ke musisi untuk dibuat jinglenya. Dan di proses itulah terjadinya penyesuaian antara lirik dan musiknya. Jadi next time kalau kalian melihat tagline berbukalah dengan yang manis, diingat-ingat aja bahwa kalimat lengkapnya adalah berbukalah dengan yang manis teh botol Sosro. Nah segitu aja sharing gue kali ini. Gimana menurut kalian? Menarik dan insightful nggak? Gue mau dengar feedback dan pendapat kalian. So tulis di kolom komentar, oke? Ada ide bahas apa lagi yang seru-seru di video selanjutnya? Tulis juga di bawah. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.